Perkenalkan, nama saya Mehmet Teresia Siboya, saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur utama. Jumlah unsur banyak sekali, ada yang unsur buatan maupun alamiah. Unsur tersebut dikelompokkan dalam kolom-kolom yang disebut dengan golongan dan dalam baris yang disebut dengan periode. Unsur secara garis besar itu dibedakan menjadi unsur-unsur utama dan unsur-unsur transisi. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur golongan utama, yang lebih tepatnya pada bagian A, kelimpahan unsur golongan utama. Yang pertama itu ada alkali. Alkali itu terletak pada golongan 1A pada sistem periodik. Unsur ini meliputi litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Logam alkali memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron. Logam alkali ini bersifat reaktif sehingga hanya ditemukan dalam bentuk senyawa. Salah satu contoh dari alkali, unsur alkali di alam itu seperti yang kita temui sehari-hari itu seperti garam dapur atau NaCl. Yang kedua itu adalah alkali tanah. Alkali tanah ini terletak pada golongan 2A pada sistem periodik. Unsur yang meliputi alkali tanah itu ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Unsur alkali tanah ini hanya ditemukan dalam bentuk senyawa juga dan bersifat reaktif. Berilium ini ditemukan dalam bentuk mineral yang disebut beril. Magnesium ditemukan dalam bentuk mineral air laut seperti dolomit. Keberadaan kalsium banyak ditemukan pada cangkang kerang. Hal ini terlihat dari tingkat kekerasan cangkang kerang. Semakin keras cangkang kerang, maka semakin tinggi kandungan kalsium karbonat atau CaCO3-nya. Yang ketiga, aluminium. Dalam sistem periodik, unsur aluminium ini terletak pada golongan 2A dan periode yang ketiga yang merupakan unsur peringkat ketiga terbanyak di kulit bumi setelah unsur oksigen dan silikon. Biji aluminium ini paling penting adalah bauksit dan kriloid. Umumnya aluminium terdapat pada batuan aluminosikat atau yang bisa dibilang itu penggabungan antara silikon dan oksigen yang banyak ditemukan dalam kerang sebagai granit dan tanah liat. Yang keempat itu oksigen. Unsur oksigen itu terletak pada golongan 4A, periode kedua. Di sekitar kita banyak senyawa yang mengandung oksigen seperti air, batuan, tumbuhan, dan hewan, serta tubuh manusia sendiri. Oksigen di dalam terdapat keadaan bebas dan dalam persenyawaan. Terikat senyawa-senyawa nitrat, sulfat, fosfat, dan juga biji oksida logam. Secara alami, oksigen itu terbentuk dari hasil fotosintesis seperti tumbuhan, plankton di laut yang berperan menjaga jumlah oksigen di atmosfer. Yang kelima itu ada silikon. Silikon itu dalam sistem periodik itu terletak pada golongan 4A dan periode ketiga. Silikon ini merupakan unsur kedua terbanyak di kulit bumi setelah oksigen. Unsur silikon ini di alam banyak ditemukan dalam bentuk senyawa silikat, yaitu senyawa silikon dengan oksigen sebagai kompleks silikat yang tersusun dari SiO2 dengan oksida yang lain seperti CaO, MgO, dan K2O. Misalnya tanah lempung, mika, granit, dan kuarsa. Yang keenam itu ada belerang. Belerang ini terletak pada golongan 6A periode ketiga. Belerang berasal dari bahasa Latin yaitu sulfurium yang artinya batu belerang.
Kelimpahan unsur belerang ini di alam ada yang ditemukan dalam keadaan bebas dan dalam keadaan persenyawaan atau senyawa sulfida dan sulfat. Senyawa belerang dalam bentuk sulfida misalnya besi sulfida dan seng sulfida. Dalam bentuk senyawa sulfat seperti gips atau gipsum dan garam Epsom. Belerang juga terdapat dalam gas alam seperti H2S dan SO2. Yang ketujuh itu ada halogen. Halogen ini terletak pada golongan 7A dalam sistem periodik unsur yang meliputi fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Halogen ini tuh sangat reaktif sehingga hanya ditemukan dalam bentuk senyawa. Halogen berasal dari Yunani, kata halo yang berarti garam. Karena umumnya ditemukan dalam bentuk garam anorganik, kelimpahan unsur halogen ini banyak terdapat di lautan. Yang ke-8 itu ada gas mulia. Unsur gas mulia dalam sistem periodik terletak pada golongan 8A yang meliputi helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Dengan namanya, unsur gas mulia memiliki elektron valensi yang penuh sehingga di dalam tidak ditemukan dalam bentuk senyawa, melainkan bentuk atomnya dikatakan sebagai unsur bebas. Unsur gas yang paling banyak terdapat di udara adalah argon, sedangkan unsur gas mulia yang paling sedikit adalah radon yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Indriani. Sifat-sifat golongan utama. Yang pertama, unsur golongan 1A. Unsur-unsur golongan alkali semuanya bersifat logam yang sangat reaktif. Kereaktifan unsur-unsur alkali disebabkan memiliki energi ionisasi kecil sehingga cenderung melepaskan elektron valensinya. Semua unsur alkali berwarna putih pada suhu kamar. Semua unsur alkali berwujud padat kecuali cesium yang berwujud cair. Namun natrium adalah logam yang bersifat lunak sehingga dapat dipotong dengan pisau. Unsur kalium lebih lunak dari natrium. Logam ilium, natrium, dan kalium memiliki massa jenis lebih kecil dari massa jenis air, yaitu kurang dari 1,0 gram cm kubik. Sehingga ketiga logam tersebut akan terapung di atas air. Tetapi ketiga logam ini sangat reaktif terhadap air dari bereaksi sangat dahsyat yang disertai nyala api. Unsur golongan utama. Yang pertama, unsur golongan 1A. Unsur-unsur golongan alkali semuanya bersifat logam yang sangat reaktif. Kereaktifan unsur-unsur alkali disebabkan memiliki energi ionisasi kecil sehingga cenderung melepaskan elektron valensinya. Semua unsur alkali berwarna putih pada suhu kamar. Semua unsur alkali berwujud padat kecuali cesium yang berwujud cair. Natrium adalah logam yang bersifat lunak sehingga dapat dipotong dengan pisau. Unsur kalium lebih lunak daripada natrium. Logam ilium, natrium, dan kalium memiliki massa lebih kecil dari massa jenis air, yaitu kurang dari 1,0 gram per cm kubik, sehingga ketiga logam tersebut akan terapung di atas air. Tetapi ketiga logam ini sangat reaktif terhadap air dan bereaksi sangat dahsyat disertai nyala api. Yang kedua, golongan 2A. Unsur-unsur golongan 2A disebut juga dengan logam alkali tanah. Unsur golongan ini cukup reaktif tetapi kurang reaktif jika dibandingkan dengan unsur-unsur logam alkali. Logam alkali tanah memiliki energi ionisasi yang cukup rendah sehingga mudah melepaskan kedua elektron valensinya, membentuk kation bermuatan positif 2, berilium kurang reaktif terhadap air, magnesium bereaksi agak lambat pada suhu kamar, tetapi lebih cepat dengan uap air, kalsium bereaksi cepat dengan air. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen membentuk oksida logam. Yang ketiga, golongan 3A. Unsur golongan 3A sering disebut juga unsur golongan boron aluminium. Memiliki 3 elektron valensi, maka aluminium dapat membentuk kation bermuatan positif 3. Aluminium dapat bereaksi dengan gas klorin membentuk aluminium klorida AlCl3. Aluminium klorida dapat membentuk polimer yang disebut
polyaluminium klorida atau PaC. Senyawa ini dapat dipakai untuk menjernihkan air. Yang keempat, golongan 4A. Unsur golongan 4A disebut juga unsur golongan karbon. Contohnya unsur golongan 4A adalah karbon dan silikon. Karbon membentuk kristal seperti grafit dan intan. Ada juga yang non-kristal atau disebut amorf. Grafit bersifat lunak dapat menghantarkan listrik atau konduktor, sedangkan intan bersifat keras dan tidak dapat menghantarkan arus listrik atau isolator. Unsur silikon berupa padatan keras dengan struktur serupa dengan intan, berwarna abu mengkilap. Data hantarnya kecil pada suhu kamar, tetapi ada suhu tinggi menjadi konduktor yang lebih baik. Yang kelima, sifat unsur golongan 5A dan 6A. Unsur golongan 5A disebut juga unsur golongan nitrogen, sedangkan unsur golongan 6A disebut unsur golongan oksigen. Pada suhu kamar, nitrogen relatif kurang reaktif sebab katanya kuat, akan tetapi pada suhu tinggi nitrogen bereaksi dengan unsur lain seperti dengan oksigen menghasilkan NO. Oksigen merupakan gas tidak berwarna, tidak berasa dan berwujud gas pada keadaan normal. Molekul oksigen merupakan gas reaktif dan dapat bereaksi dengan banyak zat, umumnya menghasilkan oksida. Yang keenam, golongan 7A. Unsur-unsur yang menempati golongan 7A dinamakan unsur-unsur halogen, artinya pembentuk garam. Unsur-unsur halogen sangat reaktif sehingga ditemukan dalam bentuk senyawa. Unsur-unsur halogen mudah dikenali dari bau dan warnanya. Halogen umumnya berbau menyengat, terutama klorin dan bromin. Bromos artinya pesing. Kedua gas ini bersifat racun sehingga penanganannya harus hati-hati. Kereaktifan halogen dapat juga dipelajari dari afinitas elektron. Makin besar afinitas elektron, makin besar reaktif unsur tersebut. Yang ketujuh, golongan 8A. Unsur-unsur golongan 8A atau gas mulia memiliki 8 elektron sehingga bersifat stabil. Makin besar energi ionisasi gas mulia, makin sukar gas tersebut untuk bereaksi pada tekanan normal. Hampir semua gas mulia dapat dicairkan kecuali gas helium. Lanjut ke bagian yang C, itu ada pembuatan, pemanfaatan, dan dampak dari unsur golongan utama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan unsur golongan utama dari gas mulia, alkali tanah, sama halogen. Yang pertama itu ada dari gas mulia. Di gas mulia itu ada helium, neon, argon, kripton, radon. Manfaat dari masing-masing itu, yang pertama dari helium itu pengisi balon gas karena ringan dan tidak reaktif. Yang kedua itu neon, digunakan untuk mengisi lampu reklame dan memberikan warna merah ketika dialiri listrik. Yang ketiga itu ada argon untuk membuat atmosfer inert dalam pengelasan logam titanium. Yang keempat itu ada kripton, pengisi lampu reklame dan landasan pesawat. Terus ada xenon, itu pengisi lampu reklame juga. Terus ada radon untuk sistem pengingat gempa. Kadar N pada bebatuan dijadikan indikator sebagai adanya gempa bumi. Yang kedua itu ada dari unsur alkali. Di dalam unsur alkali itu ada litium, natrium, kalium, rubidium, dan masing-masing dari manfaat unsur-unsur itu. Yang pertama ada litium, itu digunakan untuk baterai smartphone, laptop, dan lain-lain alat elektronik lainnya. Terus yang kedua ada natrium, itu digunakan pada lampu jalanan untuk memberikan warna kuning. Dan pada tubuh manusia itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, menjaga tekanan darah. Dan yang ketiga ada kalium. Kalium itu berfungsi untuk membantu meredakan tegangan di dinding pembuluh darah, mencegah penyempitan pembuluh arteri. Dan senyawa itu untuk membuat kembang api. Terus ada rubidium. Rubidium itu sebagai osilator untuk aplikasi navigasi dan komunikasi militer. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada pemanfaatan unsur halogen. Di halogen itu ada
fluorin. Fluorin itu digunakan sebagai pendingin, dan senyawa fluorid dari fluorin ini digunakan untuk pasta gigi. Terus juga ada klorin. Klorin ini tuh senyawa kimia plastik, digunakan untuk desinfektan pada air minum dan kolam renang. Terus ada bromin. Bromin itu digunakan sebagai sintesis senyawa-senyawa karbon agar digunakan dalam sinar X. Terus ada iodin, digunakan untuk membuat filter polarisasi pada kacamata hitam dan dilarutkan dalam alkohol, berguna untuk antiseptik. Terus juga ada cesium. Cesium itu digunakan untuk sel fotolistrik dan sebagai standar satuan detik pada jam atomik. Terus yang keempat itu ada pemanfaatan unsur alkali tanah. Ada berilium, magnesium, kalsium, dan juga strontium dan radium. Manfaat dari berilium itu yaitu untuk sebagai perpaduan dengan logam agar lebih kuat tapi ringan. Misalnya itu pada kemudi jet, pesawat jet. Terus ada magnesium, itu paduan dari Mg, Al, dan Cu untuk konstruksi pesawat terbang. Dan MgO itu untuk melapisi tungku karena titik lelehnya yang tinggi dan juga digunakan dalam kembang api. Terus ada kalsium, banyak terkandung dalam susu yang merupakan unsur penting pada tulang, gigi, dan dedaunan. Terus ada strontium, itu senyawa untuk kembang api barium, mampu menyerap sinar X sehingga digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan pasien. Bahan cat berwarna putih kembang api dan digunakan pada kembang api. Terus yang terakhir ada radium untuk menghasilkan gas radon. Sekian dari saya, terima kasih. Dampak unsur dan senyawa. Yang A, unsur dan senyawa aluminium. Aluminium dapat merusak kulit jika terkena panas. Senyawa AlClO3 mengiritasi jaringan dan beracun jika tertelan. Senyawa Al2O3 berupa debu dapat menyebabkan keracunan jika terhirup melalui pernapasan. Yang B, unsur dan senyawa tembaga atau Cu dalam bentuk bubuk mudah terbakar. Senyawa CuCrO4, 2CuO, 2H2O dapat memicu kanker, sedangkan senyawa CuCl2 dapat menyebabkan keracunan jika terhirup melalui napas.